Bankman-Fried. Penipu terbesar dalam sejarah kripto. Certainly one of the youngest rich people on the planet. Hai, Saya Rahel. saya Hana. Dan saya Sarbarita. Di video kali ini kami akan memaparkan tugas video kami dari mata kuliah Manajemen Risiko. Check it out! Hai teman-teman, jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu kasus yang mengguncang dunia keuangan. Ya, yaitu kejatuhan perusahaan kripto global FTX. Mungkin di telinga teman-teman ini masih asing atau udah ada yang mendengar. Jadi, perusahaan ini itu jatuh bermulai dari adanya faktor kurang memperhatikan manajemen risiko. Jadi, di kasus ini yang paling penting adalah kita akan mempelajari bagaimana pentingnya manajemen risiko di dalam sebuah perusahaan. Saksikan terus video kami, jangan Anda skip. FTX merupakan perusahaan pertukaran aset kripto atau Crypto Exchange yang didirikan pada tahun 2019 oleh Sam Bankman-Fried. Dalam waktu singkat, FTX menjadi bursa kripto terbesar kedua di dunia dengan valuasi sebesar 32 miliar pada awal tahun 2022. Di balik kesuksesan itu, ternyata FTX menyimpan bom waktu. Masalah bermula saat terungkap FTX mencampur dana nasabahnya dengan dana perusahaan untuk menutupi kerugian perusahaan afiliatnya yaitu Alameda Research. Begitu masalah ini bocor ke publik, investor pun panik dan membuat mereka menarik dananya secara besar-besaran dan hal ini membuat FTX dalam sekejap runtuh. Dalam manajemen risiko, ada beberapa faktor yang menyebabkan kejatuhan FTX. Yang pertama adalah tidak ada pemisahan dana antara dana nasabah dengan dana perusahaan. Dana nasabah digunakan secara terus-menerus untuk investasi yang dapat berisiko tinggi. Yang kedua adalah tidak adanya transparansi dan pengawasan. Perusahaan tidak diaudit secara independen yang mengakibatkan laporan keuangan perusahaan tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah konsentrasi kekuasaan. Semua keputusan yang ada di perusahaan dipegang oleh Sam Bankman, sehingga tidak adanya dewan pengawas yang dapat mengontrolnya. Yang keempat adalah tergantungan pada token FTT. Token buatan FTX sendiri digunakan sebagai jaminan, padahal nilai pada token tersebut rendah, yang mengakibatkan ketika harga token tersebut jatuh, FTX sendiri juga ikut jatuh. Dan yang terakhir adalah efek domino penarikan dana massal. Ketika seseorang sudah tidak percaya, maka orang tersebut akan berbondong-bondong menarik aset mereka. Sedangkan FTX sendiri tidak memiliki cadangan liquid yang dapat menutupi itu semua. Dampaknya luar biasa besar. Pertama, sekitar 16,5 miliar dana nasabah hilang. Perusahaan yang besar maupun kecil mengalami penurunan dan kerugian secara besar-besaran. Kedua, reputasi FTX hancur secara total. Perusahaan Bitcoin yang dulunya sangat dibanggakan oleh masyarakat, sekarang memberikan kekecewaan bagi masyarakat banyak. Ketiga, industri kripto global ikut terguncang. Banyak perusahaan besar dan kecil mengalami kerugian yang luar biasa. Harga Bitcoin dan koin anjlok secara tajam. Banyak perusahaan lain ikut hancur karena adanya efek dari domino. Pemerintah dari berbagai negara langsung memperkuat sistem regulasi. Amerika Serikat, Eropa, dan Asia turut serta dalam memberikan regulasi yang terbaik dan melindungi data dari nasabahnya. Yang terakhir, dari sisi hukum, Sam divonis 25 tahun penjara pada 2024 atas penipuan, penggelapan dana, dan pencucian uang. Dia juga diwajibkan mengganti seluruh kerugian dana dari nasabahnya. Seandainya manajemen risiko dapat diterapkan dengan baik, mungkin kebangkrutan FTX ini bisa dicegah. Beberapa solusi yang dapat kami tawarkan seperti segregasi aset. Artinya, pisahkan dana nasabah dari dana perusahaan. Yang kedua, audit independen secara rutin untuk menjamin transparansi. Yang ketiga, tak kalah penting yaitu adanya good corporate governance. Artinya, ada dewan pengawas
independen, jadi bukan hanya satu orang yang mengambil keputusan. Yang keempat, cadangan likuiditas yang memadai untuk menghadapi krisis. Berikutnya, bisa dilakukan diversifikasi aset dan tidak bergantung pada token atau FTT buatan sendiri. Yang terakhir dan yang paling penting adalah enterprise risk management harus dijalankan agar setiap risiko bisa diidentifikasi, dinilai, dan dikendalikan sejak awal. Kesimpulannya, FTF tumbuh dengan sangat cepat, tetapi mereka lalai dalam mengelola manajemen risiko. Mereka lalai dalam mengelola risiko operasional, keuangan, tata kelola, dan juga reputasi. Kasus ini menjadi pelajaran besar bahwa perusahaan sebesar apapun dapat hancur dalam waktu hitungan hari karena tidak menerapkan manajemen risiko yang kuat. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi seorang wirausahaan dan juga calon pengusaha.